Allah. Baiklah, untuk itu majelis yang mulia ini dengan segala hormatnya untuk mempersilahkan kepada yang mulia Bapak Ustadz Hendri Jaisur Rahman. Untuk itu majelis segala hormat kami mempersilahkan. Fadhol Ustadz. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair ya Pak Haji Abdul Latif Qasim sudah mengantarkan kita di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Pertama kali yang kami muliakan, kami cintai karena Allah ya, Ustadz Dr. Muhammad Abduh ya, kawan kami yang sudah lama tak bersua ya, Ketua PIP PKS Brunei. Terakhir kita bertemu di Malaysia di Gombak ya, saya sempat dihidang di restoran Garuda atau mana gitu ya. Insyaallah. Sudah lama sekali itu waktu kami hendak belajar mengambil S2 di UPM rencananya di Universiti Putra Malaysia. Kemudian yang kami muliakan, kami hormati juga tadi Haji Abdul Latif Qasim ya, sudah mengantarkan kami tadi. Juga buat para ekspatriat dan tokoh masyarakat Indonesia yang ada di Brunei Darussalam. Tadi saya sekilas menyimak juga dari Ustadz Muhammad Abduh kalau ada yang hadir juga dari beberapa negara, dari Qatar, dari Kanada dan lain-lainnya, khususnya pengurus PIP PKS wilayah negara masing-masing. Semoga Allah memberkahi kita dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Malam ini waktu Indonesia bagian Barat pukul 19.45, di Brunei sudah 20.45, tapi mudah-mudahan kita tetap bisa aktif ya, karena kajian malam ini sebagian orang itu dianggap ini kajian yang berat. Ini kalau kata orang ini waktu halusinasi, waktu bayangkan ya, mata kita ini biasanya kalau habis seharian kerja ditambah selesai makan ya, Masya Allah, untuk bisa konsentrasi menyimak itu, apalagi kajian online itu berat. Terutama yang nutup videonya gitu ya, itu resiko tidur itu berat gitu ya, pastinya seperti itu. Tapi yang masih bisa terjaga menyimak ya sampai acara ini selesai ya, Rasulullah bersabda, innal izamil jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya tantangan, besarnya ujian. Jadi ketika kita tahu rasa kantuk ya, lelah yang kita alami ya, tapi kita tetap semangat, insya Allah betapa besar pahala yang kita miliki. Apalagi kita kali ini kajian yang kita niatkan ini adalah kita niatkan dalam rangka mempersiapkan diri dan keluarga kita di bulan Ramadan yang insya Allah kurang dari sepekan ini akan kita sambut dengan gembira, tentu saja sebagai seorang muslim. Dan tentu sebagai seorang ayah dan bunda, kita ingin Ramadan kali ini tentu memberikan suasana yang istimewa bagi kita. Kenapa demikian? Karena di kesempatan yang kita alami ber-Ramadan ini, sebagian dari kita mungkin mengalami Ramadan sudah puluhan kali. Kita tahu, saya misalnya sudah umur 41, berarti sudah 41 kali. Ya, di antara lain sudah 50 kali. Tentu jangan sampai berkali-kali kita Ramadan tidak ada athar, tidak ada bekas yang ada dalam diri kita termasuk keluarga kita. Bagaimana momentum ini, momentum yang kita khususnya para ayah dan bunda mengingatkan diri kita ya, khususnya di dalam surat An-Nisa ayat 9, salah satu peringatan Allah khususnya kepada para ayah dan bunda, di mana Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim. Ya, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Jadi salah satu yang diingatkan Allah kepada orang tua di tengah kesibukannya sebagai seorang pengusaha, sebagai pedagang, sebagai seorang teknis, birokrat, sebagai dosen, sebagai pengajar, maka jangan lupa Allah ingatkan, jangan sampai kau meninggalkan generasi yang lemah.
di mana kata zuriatan di'afan yang memakai kalimat dha'fun yang tentu makna lemahnya bukan lemah yang kita kategorikan sebagai lemah fisik. Karena kalau lemah fisik Al-Quran punya istilahnya bukan di'afan tapi wihanan, dia kata wahnun. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Luqman ayat 13, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu. Kami wasiatkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya dalam keadaan lemah, wahnan. Ya, disebutkan wahnan itu menunjukkan lemah fisik. Dalam ayat An-Nisa 9 Allah tidak bilang dalam hal ini dengan zuriatan wihanan, tapi zuriatan di'afan. Di mana para ulama menyebutkan kata di'afan, kata dha'fun menunjukkan lemah yang terkait dengan aspek psikologis. Yang inilah jadi tantangan kita. Di mana tantangannya adalah anak-anak kita disebut lemah jika memiliki 3 ciri. Dan inilah nanti obatnya adalah kita coba praktekkan di bulan Ramadan. Yang pertama disebut lemah oleh para ahli sebut ad-dha'fu 'alal masyaqqah. Anak yang lemah adalah anak yang lemah menghadapi ujian kesulitan. Ya, sekarang kita lagi banyak problem di Indonesia ini isu mental health. Saya nggak tahu ya kalau mengamati, mungkin sekarang jadi isu yang sedang viral, anak-anak muda yang begitu rapuh. Bahkan ada istilah baru namanya strawberry generation, generasi strawberry. Jadi kalau strawberry generation itu nampak ranum, nampak begitu mata kita begitu persona, begitu disenggol sedikit jatuh. Itu disebut strawberry generation. Atau istilah yang lagi ngetren itu kalangan kami generasi durian. Generasi durian itu nampak gagah, kekar di luar, tajam gitu. Begitu dibelah isinya dipencet lembek. Itu generasi yang disebut generasi durian ya. Kalau istilah anak Jakarta itu otot six pack, jiwa ngondek gitu. Itu yang itu kelihatan tegar tapi melambai. Ini yang kita tidak inginkan. Yang kedua ada al-dha'fu 'ala syahawat. Ciri yang lemah adalah lemah menghadapi ujian syahwat, mudah tergoda. Di mana dia tidak bisa menahan hasrat dalam jiwanya, tidak punya kontrol diri. Dan syahwat paling berat bagi seorang insan adalah syahwat terhadap lawan jenis. Dan itu juga salah satu tantangan anak kita agar bisa melewatinya pada saat berada di masanya. Yang ketiga adalah al-dha'fu 'alal ghadab. Anak lemah itu adalah yang lemah menghadapi ujian kemarahan. Gampang tersinggung, menyimpan dendam bertahun-tahun. Tidak bisa memaafkan, dan itu ciri anak-anak yang lemah. Maka 3 hal inilah yang sejatinya bisa kita bereskan di bulan Ramadan, di mana peran kita diuntungkan dengan hadirnya bulan yang memang memiliki kemanfaatan untuk mempengaruhi pribadi-pribadi kita bisa mengatasi 3 tantangan ini. Kenapa saya katakan seperti ini? Ada sebuah tamsil yang saya menarik mengkajinya yang di dalam kitab Bustanul Wa'izin wa Riyadus Samain ditulis oleh Ibnul Jauzi. Tamsil ini menarik karena dari sisi bagaimana kita mengenal output ibadah Ramadan, khususnya dari sisi nilai pendidikan. Outputnya apa ya? Berkata Ibnul Jauzi, asy-syuhuri itsna asyara ka auladi Yaqub alaihi wa alaihi salam. Bulan yang 12 yang kita hitung 12 ini laksana anak-anaknya Yakub yang juga 12. Ini kata beliau. Wa syahru Ramadan baina syuhur ka Yusuf baina ikhwatih. Dan bulan Ramadan di antara 12 bulan yang lain persis sama seperti Yusuf di antara 12 saudaranya. Fakama Yusuf ahabu auladi ila Yaqub, kadzalika Ramadan ahabu syuhuri ila alamil ghuyub. Sebagaimana Yusuf paling istimewa di antara anak-anaknya Yakub, demikian juga Ramadan paling istimewa di antara 12 bulan yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi? Ibnu Jauzi ingin memberitahu bahwa antara Ramadan dan Yusuf memiliki keistimewaan, memiliki hal yang sama, memiliki output yang sama. Apa maksudnya? Ramadan sejatinya mencetak pribadi seistimewa Yusuf. Ramadan mencetak pribadi seistimewa Yusuf. Sehingga kalau boleh disimpulkan, anak-anak yang dibina di bulan Ramadan akan muncul setelah Ramadan Yusuf baru. Yusuf baru. Dan itu sebenarnya cita-cita dalam hampir semua ibu hendak melahirkan anak. Selalu ditanya, sampai-sampai baca surat Yusuf untuk apa? Agar anak saya seperti Yusuf.
Kan ibu-ibu kalau dibaca, misalnya ini tradisi di Indonesia, ibu baca apa bu? Surat Yusuf. Nah masalahnya salah paham. Kenapa bu baca surat Yusuf? Ya, agar anak saya tampan kayak Yusuf, Ustaz. Nah itu bahaya tuh. Saya bilang susah bu ya. Ya bapaknya beda sama Yusuf, ya ibunya juga. Jadi susah. Kalau ketampanan itu susah untuk ditiru ya. Karena kata Rasulullah, utiya Yusuf bisyatril husni. Yusuf itu dikasih setengah ketampanan laki-laki di muka bumi. Jadi setengah itu milik Yusuf, setengah lagi dibagi-bagi sama laki-laki sejagat. Nah, saya aja mungkin dapat ampasnya, saya bilang. Jadi kalau mengejar tampan Yusuf susah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Habbah mengatakan Yusuf itu saking tampannya ketika rakyatnya mengalami kelaparan panjang mengadu kepada Yusuf sang raja, melihat wajah Yusuf laparnya hilang. Itu efek ketampanan membuat kenyang. Itu saking tampan Yusuf bikin kenyang gitu. Itu hebatnya kalau kita punya wajah tampan ya. Jadi ibu-ibu yang punya suami tampan itu kalau lapar bulan Ramadan pandang saja wajahnya, hilang insya Allah laparnya ya, insya Allah gitu. Tapi kalau malah tambah lapar, nah itu perlu disadari oleh bapak-bapak. Kenapa tambah lapar istriku gitu ya? Nah, itu. Yang menarik adalah bukan itu alasan mengapa dulu ulama-ulama menganjurkan kita membaca surat Yusuf. Salah pahamnya kita disuruh baca Yusuf karena fisiknya, nah pada fisik itu sifatnya genetik, nggak bisa, itu disebut para ulama takdir musayyar, nggak bisa diubah. Fisiknya sudah ditetapkan. Mengapa baca surat Yusuf? Bukan karena tampan seperti Yusuf. Ibu-ibu yang lagi hamil, ayah-ayah yang sedang istrinya lagi hamil disuruh membaca surat Yusuf agar membaca kisah terbaik. Nahnu nakusu alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah yang terbaik. Jadi kisah terbaik dalam Al-Quran kata Ibnu Katsir adalah kisah Yusuf karena kisah yang paling lengkap. Dari satu surat itu diceritakan kisah dari awal sampai akhir kisah Yusuf. Karena kisah-kisah Nabi yang lain itu fragmen-fragmen. Ada dalam surat Al-Qasas, Al-Anbiya, ada dalam surat Al-Baqarah, seperti itu. Khusus Yusuf dari awal surat sampai akhir tentang Yusuf. Yang kedua, kisah Yusuf sebenarnya mengajarkan 3 hal yang menunjukkan inilah anak idaman di masa depan. Siapa yang belajar kisah Yusuf akan melihat anaknya seperti Yusuf. Ya, mudah-mudahan sekali. Pertama, Yusuf itu disebut anak yang tantangan kita tadi, anak yang lemah menghadapi ujian kesulitan. Yusuf kebaliknya, Yusuf adalah anak yang tangguh melewati ujian kesulitan. Apa buktinya? Umur 7 tahun kurang lebih disebutkan para ahli sejarah, Yusuf dicemplungkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian ditolong, bukan selamat malah jadi budak ya, hamba sahaya. Ya, dioper sana sini ya, kemudian dijual ke sana kemari. Kemudian setelah itu dia menjadi apa yang disebut namanya masuk penjara kurang lebih 2 kali. Berapa lama Yusuf mengalami masa-masa sulit itu? 12 tahun. Kurang lebih 12 tahun. 12 tahun Yusuf mengalami masa yang sungguh sengsara, tragis, tragedi dalam hidupnya. Tak sekalipun sejarah mencatat Yusuf stres, depresi. Gak pernah Yusuf berpikir buat apa punya wajah tampan tapi hidup sengsara, lebih baik aku mati saja. Nggak ada. Tak pernah sekalipun kita tahu Yusuf. Sekarang ada anak kuliahan, baru saja kasih kuliah langsung bilang, aduh mental health saya terganggu nih, kuliah ini toksik sekali ya, saya butuh healing. Sekarang nih istilah anak muda milenial itu apa-apa healing, apa-apa healing. Ketika mereka mengalami beban, healing. Nah itu yang jadi masalah. Yusuf tak sekalipun. Berarti inilah contoh Yusuf yang kita sebut lawan dari apa yang disebutkan surah An-Nisa 9 ada dalam surah Yusuf. Yusuf tangguh melewati ujian kesulitan. Yang kedua, Yusuf sebut al-qawiyyu ala syahwat. Yusuf tangguh melewati ujian syahwat. Ujian syahwat yang kita tahu adalah dalam Yusuf disebutkan ada surat Yusuf ayat 24. Di mana Yusuf mengalami ujian yang bahkan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsir Taisir Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Manan, beliau mengomentari ayat ini dengan kalimat hadhihi mihnatu azima a'zamu ala Yusuf. Ini ujian yang paling dahsyat dialami Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih. Sungguh wanita itu terus-terusan menggoda Yusuf. Wanita dimaksud kita tahu namanya Zulaikha. Itu pun kata Syekh As-Sa'di nama samaran ismuha Ra'il wa laqabuha Zulaikha. Nama aslinya Ra'il, nama aslinya Zulaikha. Nama julukannya Zulaikha. Dia menggoda Yusuf dalam ruangan sepi ya, dan kunci, dan Yusuf nafsunya birahinya naik. Laula ar'a burhana rabbi, sekiranya dia tidak dapat petunjuk, Allah memberi petunjuk kepada Yusuf sehingga akhirnya Yusuf bisa melewati masa-masa seperti itu. Maka kita tahu di sini adalah peran seorang ayah dalam hal ini
Sungguh luar biasa, nanti dia mana salah satu yang menjaga Yusuf dari ujian syahwat ini disebutkan misalnya hadirnya wajah ayahnya di dinding. Nanti kita akan bahas betapa salah satu yang menjadikan anak itu kuat melewati masa-masa sulit berada di luar khususnya ujian syahwat adalah kedekatan dengan ayah. Syekh Amin As-Sinkiti dalam kitab Adwaul Bayan menceritakan saat Yusuf hendak memuaskan birahinya karena hampir tergoda oleh Zulaikha, Allah beri petunjuk kepadanya, dan petunjuknya adalah Allah kirim wajah ayahnya di dinding tempat Yusuf hendak diajak mesum tadi. Ya, ra'a suratan Yaqub alaihissalam fil jidar, kata Imam Mujahid, Yusuf melihat wajah ayahnya yang menasihatinya. Ayahnya ada di Palestina, Yusuf ada di Mesir. Saat itu Yusuf melihat. Nanti kita akan pelajari betapa Ramadan adalah memberikan efek anak-anak memiliki pengalaman berkesan sehingga nilai ayah itu dijaga sampai dewasa. Di mana kata-kata yang bernas yang dimiliki anak adalah kata ayahku, kata papa, kata abi. Ini menarik. Karena anak-anak yang tergoda dan bukan luar ada anak-anak yang tidak punya rujukan nilai. Yusuf ketika hampir memuaskan birahinya, tiba-tiba wajah ayahnya hadir. Muhammad bin Sirin menceritakan ayahnya menggigit kedua jari jemarinya. Mathalallahu Yaqub adan ala usbu'aihi. Nampak wajah geram ayahnya menggigit kedua jari jemarinya. Wa huwa yaqulu lahu, dan dia berkata dalam episode yang singkat disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Sirin, Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim Khalil Rahman ismuka maktubun fil anbiya wa ta'mal amal sufaha. Yusuf keturunan Yakub, keturunan Ishak, keturunan Ibrahim. Jadi disebutkan nasabnya. Kebesaran nasab itu sebagian ahli menyebutkan akan membantu anak juga untuk bisa misalnya menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan buruk. Jadi diingatkan ayahmu seorang ulama, bapakmu nih. Jadi dia juga tahu bahwa dia adalah tidak sembarangan nasab. Maka disebutkan bagaimana Yusuf melihat hal ini, langsung dia meninggalkan tempat tersebut. Yusuf bisa melewati ujian yang paling dahsyat, yaitu ujian syahwat. Ini yang kita inginkan anak yang kedua. Yang ketiga, Yusuf sebut al-qawiyyu alal ghadab. Yusuf mampu melewati ujian kesulitan, ujian kemarahan. Dia bisa mengatasi amarah. Apa buktinya? Saat dia berkuasa, dia jadi raja, penguasa, Perdana Menteri. Disebutkan dalam sebagian riwayat, saudara-saudara yang pernah menyakitinya mendatanginya. Dia tidak tahu kalau raja yang datangnya adalah sosok Yusuf yang telah bertahun-tahun dia dilepaskan dari keluarganya. Yusuf yang dibuang ke sumur itu ternyata sudah jadi raja. Jadi Yusuf masih melihat wajah pelaku yang dulu pernah nyemplungin dia ke sumur. Kebayang nggak kalau itu kita pernah mengalami masa-masa suram, dicemplungkan ke sumur, hidup kita terlunta-lunta. Orang tuh datang persis ketika kita sudah sukses. Yang keluar dari lisan kita mungkin kata caci maki, pengawal, bunuh dia, bacok, mutilasi 5 bagian, buang di Samudra India, begitu. Atau di Laut Merah. Itu tidak dilakukan Yusuf. Kata-kata yang muncul dari Yusuf adalah la tathriba alaikum liyaum yaghfirullakum wa huwa arhamur rahimin. Hari ini tidak ada caci maki untuk kalian. Semoga Allah ampuni kalian, dan dialah Maha Pengasih di antara yang paling kasih. Masya Allah ya. Hal inilah yang membuat kenapa Ramadan diidentikan dengan Yusuf. Karena Ramadan akan mencetak anak-anak yang bisa melewati 3 hal ini. 1, kita ingin anak kita mampu melewati ujian kesulitan. 2, kita ingin anak kita mampu melewati ujian syahwat. 3, kita ingin anak kita mampu melewati ujian kemarahan. Nah, tinggal bagaimana momennya. Coba kalau kita lihat ya, bagaimana melatih anak melewati ujian kesulitan. Sederhananya, Ramadan memaksa zona nyaman, mengambil zona nyaman anak. Anak-anak itu mengalami masa-masa lapar dan haus, ini masa-masa sulit. Dan masa sulit itu persis di sini adalah butuh sosok pendamping yang membuat anak bisa melewati ini. Di antaranya adalah sosok yang tegas, ayah yang akan mengatakan, "Mas, kamu masih bisa, nak. Ayo, janjinya apa? Sampai jam berapa?" Kalaulah dia bilang janji sampai jam 12, jangan butuh buru-buru yang mengatakan, udah nggak tega, makan daripada kamu pingsan. Padahal butuh seorang ayah mengatakan kamu bisa. Disitulah riwayat dari sahabi Ar-Rubayyi mengatakan, ketika anak-anak kami mulai mengadu kelaparan, maka kami para orang tua dalam hal ini mengalihkan pikiran dengan membuat mainan. Kenapa? Karena sejatinya otot ketangguhan anak itu dilatih dengan cara membuat dia dalam hal ini didampingi dan akan dialihkan pikirannya.
Karena kalau sebagian anak baru mengeluh, orang tua langsung bilang, ya. Maka anak-anak kita akan terbiasa mengalami masa-masa sulit itu, dia flight, menghindar, bahkan give up, menyerah. Salah satu tantangan generasi digital yang disebut generasi Z ini adalah interaksi mereka dengan sosial media yang dibahas oleh para ahli membentuk karakter yang membuat mereka terbiasa untuk fly. Sebab handphone yang mereka miliki ini dibahas oleh Profesor Gregory Slayton, kami sempat hadir waktu konferensi AI internasional di Singapura. Beliau mengatakan handphone yang mereka miliki ini ternyata bukan hanya isi konten yang berkaitan dengan video porno atau game yang merusak, tapi sosial media yang mereka terbiasa di dalamnya melatih mereka menjadi raja. Dengan tombol yang mereka bisa menentukan nasib orang. Nama tombolnya apa? Block, unfriend, left group, unfollow, dan semisalnya. Contoh, berteman dengan seseorang di FB, komentarnya postingannya tidak disukai, unfriend. Kemudian berteman dengan atau ada kita posting sesuatu, ada komentar yang kita nggak suka, block. Masuk grup WA, ternyata grup WA isinya nggak kita suka, left. Atau banyak hal lah. Ternyata karakter ini kalau bagi kita ini bukan angkatan yang disebut angkatan millennials, mereka ini post millennials. Angkatan millennials atau angkatan generasi X disebut adalah generasi yang disebut imigran digital. Sehingga perilaku kita di dunia nyata dibawa ke dunia maya. Kita masih bisa aware. Enggak gitu, kita kalau biasanya suka fight, berantem di dunia maya pun kita begitu. Beda anak-anak zaman now ya pelakunya disebut native digital. Mereka terlatih kalau nggak suka left, nggak suka block, nggak suka unfriend. Sehingga mereka terbiasa gitu, flight. Baru sekolah 2 minggu, 2 pekan pindah. Bunda, ayah nggak mau sekolah. Kenapa nggak mau? Gurunya galak. Nggak mau, gurunya nggak suka senyum. Loh, biasa. Nanti lu ngomong nggak mau, pindah. Banyak orang tua yang akhirnya ya udah pindah aja. Dia lupa sejatinya hal itu membuat anak terbiasa fly. Nanti di dunia kerja begitu. Saya punya kawan seorang HRD, human resource biasa development ya, dia biasa bagian pengembangan SDM ya, sumber daya manusia, sumber daya insan. Dia bilang saya kalau ada fresh graduate baru lulus kuliah, sementara CV-nya tebal, Ustadz. Mohon maaf Ustadz, kalau ngelamar di perusahaan kami buang ke tempat sampah. Saya tanya, loh, bukannya bagus? Itu kan CV-nya tebal, tanda pengalamannya banyak. Iya Ustadz, tapi bukan pengalaman kerja, itu pengalaman resign. Nah, beda kan? Pengalaman kerja dan pengalaman resign. Kalau pengalaman resign itu 2 bulan resign. Kenapa? Bosnya killer, nggak enak saya. Baru apa-apa saya diomelin, cari yang lain. 2 bulan lagi, gajinya nggak sesuai. Di Jakarta masa kita dapat sekian. Dapat kerja lagi, resign lagi. Kenapa? Teman-temannya nggak asik, supporting sistemnya jelek, pindah resign. Nanti mempengaruhi juga saat berumah tangga. Angka perceraian meningkat di negeri ini, Indonesia tidak tahu kalau di Brunei, termasuk komunitas Muslim Indonesia di sana. Tahun 2019 sebelum pandemi yang bercerai 429.000. Tahun 2020 di masa pandemi awal, di situ kita lebih banyak di rumah saja, lockdown. Ternyata yang bercerai itu 479.500. 50.000 kasus peningkatan di masa pandemi di Indonesia. Justru kita bertanya, kok bisa? Di antaranya adalah kita berada di rumah tapi jiwa kita terasa tidak nyaman, akhirnya milih berpisah setelah pandemi. Ini yang terjadi. Jadi ternyata kalau mental ketangguhan melambai kesulitan ini kita tidak latih, maka anak-anak kita dalam hal ini terbiasa, dalam hal ini flight ini bahaya. Makanya Ramadan melatih. Kalau di kita misalnya anak kita lapar, bukan berarti kita langsung iya nih kasih. Kita harus bilang coba dulu, bisa, nggak bisa ya coba main dulu sama ayah. Kenapa ayah penting? Kenapa bukan bunda? Ya, makanya kenapa saya lebih banyak memprovokasi para ayah untuk kembali kepada fitrahnya. Di mana fitrah ayah yang hilang itu adalah ayah yang tidak tahu bahwa pembicaraan tentang ayah ini adalah pembicaraan isi Al-Quran.
Karena semua nabi kalau disebutkan perannya diantaranya perannya sebagai ayah. Ayah lupa bahwa Allah menyimbolkan sosok ayah bahkan oleh seorang nabi yang dikesankan seolah-olah tidak punya umat. Dalam Al-Quran ada seorang nabi yang dikesankan tuh kerjaannya hanya ngurusin anak aja, seolah-olah dia nggak punya umat. Ya, padahal wa ba'atsna likulli ummati rasula, dan kami mengambil mengutus masing-masing umat seorang rasul. Ada rasul itu pasti punya umat gitu. Ternyata ada seorang nabi yang kesannya dia nggak punya umat, kesannya. Nabi ini masuk adalah Nabi Yakub alaihissalam. Kalau kita lihat isinya tentang dialog dalam Al-Quran, Yakub itu cuma bicara tentang dirinya sama anaknya, dirinya sama anaknya. Menandakan bahwa apa yang disimbolkan dalam Al-Quran itu saking pentingnya. Sosok ayah itu penting karena Quran nggak pernah bahas sesuatu yang remeh. Quran nggak pernah bahas recehan, nggak pernah bahas hal yang sepele. Quran al-azim, bahas yang besar. Makanya ketika Quran membahas tentang sosok ayah mengasuh anak, itu disimbolkan Nabi, menandakan urusan mengasuh anak, urusan itu urusan yang besar. Jangan dianggap remeh, menganggap mengasuh anak aja. Bukan, ini urusan besar. Bagaimana tanggung jawab kita diingatkan tadi surat An-Nisa 9. Maka momen Ramadan mengembalikan peran itu tadi. Mempersiapkan minimal di waktu sahur, anak-anak dipersiapkan. Sosok ayah diantaranya membantu anak-anak melewati masa sulit dengan mood booster di pagi hari. Karena riset mengatakan anak-anak yang masa paginya positive feeling, happy, maka mempengaruhi dia melewati masa-masa susah. Tapi kalau di pagi harinya, cara kita membangunkan sahurnya, cara kita mentreatmentnya, bikin dia sudah emosi, maka susah. Bahkan, makanya baginda Nabi SAW itu kalau pagi, yang dilakukan Rasulullah itu selalu membuat pagi yang menyenangkan. Di antara kebiasaan Rasul kalau pagi itu disebutkan oleh Samurah bin Jundab dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah itu kalau bertemu dengan sahabat di pagi hari setelah saya subuh, Rasul bertanya yang ringan-ringan. Di antaranya Rasul mengatakan, hal ra'a ahadum minkumul bariyata ru'ya, siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam? Jadi Rasul kalau pagi-pagi nanya siapa yang mimpi indah. Jadi Rasul bukan nanya gini, semalam dengar ada mimpi Dajjal nggak? Ntar akan turun di akhir zaman Dajjal. Waduh, pagi-pagi bahas Dajjal, anak stres itu. Ya, jadi ternyata luar biasa Rasul menanya mimpi. Bahkan ketika ada sahabat Ibnu Umar mimpi yang buruk di pagi hari, dia mimpi dibawa keliling neraka yang membuat dia bangun dalam keadaan stres, maka Rasulullah memberikan kalimat positif. Kata Rasulullah, ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli lail. Sebaik-baiknya laki-laki adalah engkau wahai Abdullah kalau engkau rajin salat malam. Jadi bangkitlah perasaan itu. Maka sosok ayah di pagi membantu anak agar melewati masa susah. Saat puasa minimal dia melewati ketika keluh kesah, alihkan. Ketika keluh kesah, alihkan. Temani, ajak main. Maka ini memang butuh treatment. Kenapa? Kalau sejak awal tidak dibantu anak-anak kita, apalagi terbiasa, udahlah. Apalagi kalau ibu yang nggak tega, langsung bilang, udah, kasihan daripada nangis. Nah itu bahaya. Ayah bilang tidak. Sosok ayah mengatakan, ayo, lewat, bisa. Walaupun ayah mengukur, ya, antara yang kita lihat kualitas anak kita. Nama latihan tentu berbeda. Misalnya anak 2 tahun 3 tahun itu beda. Tapi kalau misalnya anak 7 tahun 10 tahun kita tega, nggak apa-apa, kamu kan udah sahur tadi. Yang kedua adalah anak-anak kita harus tangguh melewati ujian syahwat. Ujian syahwat itu kita lihat di bulan Ramadan dilatihnya justru gini. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan syahwat paling berat laki-laki adalah syahwat terkait dengan lawan jenis, syahwat kemaluan. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, ma taraktu ba'di fitnatan adorru ala rijali minan nisa, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang berat bagi laki-laki ini fitnah perempuan. Itu fitnah yang paling berat. Makanya fitnah yang perempuan alias berada di wilayah kemaluan ini, katanya pintu gerbangnya, kata Imam Al-Ghazali, adalah di perut. Siapa yang tidak bisa mengendalikan nafsu perutnya, sulit mengendalikan nafsu di bawah perutnya. Itu cara Imam Al-Ghazali memberitahu bahwa siapa yang sulit mengendalikan nafsu perut, sulit mengendalikan nafsu di bawah perut. Nah, yang paling berat di bulan Ramadan ini justru latihan anak-anak kita dalam mengendalikan syahwat itu bukan di perutnya. Dan itu bukan di siang hari. Dan ini penting sampaikan. Salah satu kesalahan mendasar dalam melatih Ramadan adalah justru jebolnya anak kita bukan di siang hari, di saat berbuka.
Justru saat berbuka itu anak-anak dilatih mengalami apa yang disebut sindrom happy pedal. Apa tuh sindrom happy pedal? Justru semuanya dihidangkan. Banyaklah di antara kita, maaf nih, kalau pas makan itu dijamak tapi nggak dikosor. Paham? Makanan dikumpulkan di jamak tapi nggak dikosor. Dikumpulkan menu dari pagi siang dihidangkan. Itulah anak-anak yang dari sisi kesehatan saya diskusi dengan beberapa dokter, itulah awal penyakit. Kenapa? Ramadan tuh bikin malah makin gemuk, diabetes nambah. Salah satunya adalah orang yang di saat berbuka justru melewati apa yang diajarkan Rasulullah. Sunnah berbuka itu kontrol dirinya sih, itu kontrol dirinya. Dihidangkan semua. Itu disebut sindrom happy pedal. Sindrom happy pedal itu kata para ahli, khususnya para psikolog, mengatakan layaknya orang yang mengalami jam, macet panjang, tiba-tiba dia setelah berpuluh-puluh kilometer mengejar rem itu tiba-tiba, di situ lancar langsung dan itu ngebutnya itu membuat kecelakaan. Sepertilah itulah anak-anak yang ditahan begitu, makan. Maka PR seorang ayah itu saat berbuka adalah dia menghidangkan makanan bersama istri itu sesuatu yang tidak membuat rusak konsepnya Ramadan. Di antara konsep Ramadan itu al-imsak. Hidangkanlah minuman sekedar takjil, kemudian adalah makanan untuk memberikan glukosa, entah itu madu, entah itu kurma, sisanya setelah itu minum sholat. Jadi jangan dihidangkan. Karena kenapa? Orang-orang yang justru makannya berlebihan, orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya di meja makan, maka dia sulit mengendalikan nafsunya di atas ranjang. Maaf, ini salah satu yang bisa kita simpulkan. Beberapa saya baca salah satu protokol Zionis ya, menjebak aktivis itu diajak makan untuk mengetahui ketahanan dia dalam melewati. Kalau di meja makannya rakus luar biasa, itu biasanya orang-orang yang susah mengendalikan nafsu terhadap lawan jenisnya. Dari situlah latihan kita. Ya. Yang ketiga, Ramadan melatih kita untuk mampu meredam amarah. Amarah itu adalah penyakit dan menunjukkan kelemahan. Makanya Rasulullah ketika berbicara kekuatan, laisa syadid bisurah. Orang yang kuat itu bukan yang memenangkan pertarungan di medan laga. Walakin syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bisa mengendalikan dirinya saat marah. Di antara yang bisa kita latih, marah itu bukan dilawan dengan diam. Selama ini kita bilang kalau marah diam, bukan. Sebab ada orang yang diam-diam malah bunuh orang. Diam-diam ngasih racun. Diam-diam ngasih pestisida ke dalam minuman, ada. Makanya meredam amarah itu di bulan Ramadan melatihnya seperti kata para ahli. The opposite of anger is not calmness, it's empathy. Lawan kemarahan itu bukannya diam tapi empati. Orang empatinya tinggi menekan amarah. Orang empatinya tinggi, makanya empati itu bersumber dari mana? Dari hati. Orang yang memiliki empati tinggi, hatinya benar-benar memiliki perasaan, maka dibuktikan dengan apa yang disebutkan dalam surat Ali Imran 134. Allah berfirman dari ayat 133-nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang-orang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal qazi minal ghaiz wal afina 'anil nas. Itu orang-orang yang sedekah di saat lapang dan sempit. Perhatikan. Orang sedekah saat lapang dan sempit menunjukkan kualitas empati tinggi. Sebab kalau sekedar berbagi belum tentu empati. Ada orang berbagi justru untuk pencitraan. Ada orang berbagi untuk menguatkan ya, supaya dipuji orang. Maka bukti dia itu empati di saat lapang dan sempit. Berbagi di saat susah, ya kalau bahasa orang Indonesia itu lagi musim politik berbagi, lagi musim di bukan politik tetap berbagi, itu orang empati. Orang empati itu musimnya menjelang pemilu, itu nggak empati. Karena itu dia berbagi gitu. Makanya dalam Islam itu ciri orang berempati berbagi saat lapang dan sempit, karena sumbernya dari hati. Yang kedua, dia menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Ini satu paket, kata Ibnu Katsir. 3 sifat ini di hati seorang mukmin itu satu paket. Jika empati hilang, dengan kata lain dia gampang marah. Jika dia gampang marah, dia pasti dendam.
gampang dendam. Maka di antara rahasia mengapa seorang Yusuf itu bisa meredam amarahnya dari saudaranya, karena sifat empatinya yang tinggi. Ramadan ini kita inginkan setelah Ramadan orang-orang itu bisa memaafkan. Makanya simbolnya pada saat Idul Hari Raya kita saling memaafkan. Walaupun ini tradisi masyarakat Melayu saja. Mungkin kalau ditanya dalilnya orang Arab nggak ada tuh setelah Ramadan maaf-maafan, karena ulama-ulama dulu saking cerdasnya memikirkan bahwa buah Ramadan itu seperti Yusuf. Yusuf itu bisa menahan amarah. Mampukah kalian seperti Yusuf yang setelah Ramadan saling memaafkan tanpa marah? Itu maksudnya. Maka nggak bisa kalau kita menahan amarah dan memaafkan kalau kita nggak punya sifat empati. Maka Ramadan ini adalah proyek untuk kita di bulan Ramadan melatih empati, dan empati itu dari hati, bukan berbagi. Karena orang yang berbagi belum tentu empati. Maka kalau ada orang berbagi tidak empati, buktinya apa? Berbagi tapi kadang-kadang menghinakan orang yang diterimanya. Contoh, saya pernah diundang di sebuah acara para artis seleb di Indonesia ini. Anaknya ulang tahun, dan saat itu saya nggak tahu kalau konsepnya mengundang anak yatim. Saya kaget ketika sang anak diposisikan di sebuah meja yang layaknya raja dengan mahkota. Dia ingin ini menjadi pesta yang anak-anak yatim itu, anak-anak yatim yang diundang tuh di panti asuhan itu layaknya anak-anak yang pakaiannya lusuh dan sebagainya. Mereka pun diminta menyalami, dan si anak memberikan salam dengan seolah-olah dia adalah orang yang dimuliakan. Yang saya sedih, di antara anak yatim ini usianya banyak lebih tua daripada anak ini, tapi dia mencuci tangan. Di mana sisi empatinya? Mereka menghinakan tamu yang dimulakan itu adalah anak yatim. Terus sang anak begitu dilatih menjadi pongah, angkuh dan sombong. Disitulah berbagi tidak berpikir berarti harus berbagi, bukan berarti jadi empati. Bisa jadi itu bentuk dari kesombongan. Maka yang kita inginkan empatinya. Empati itu berarti dari hati. Maka kalau ingin melatih empati, itu adalah melawan hati yang keras. Rasulullah SAW suatu hari didatangi oleh salah satu sahabat. Yashku ala qaswata qalbihi. Dia mengadukan tentang hati yang keras. Di antara ciri hati yang keras itu adalah bisa menangis. Orang yang tidak bisa menangis itu hatinya keras. Makanya kalau di antara kita ada hatinya tidak bisa menangis, hati keras. Makanya ciri psikopat itu nggak bisa nangis. Joker itu saat lagi nangis dia ketawa, karena hatinya keras. Ada orang-orang punya cikal bakal hatinya keras, hati-hati dia bisa jadi empatinya nggak ada. Apa resep Rasulullah? Resepnya adalah Rasulullah katakan 2 resep. Itulah yang kenapa Ramadan melatih ini. Kata Rasulullah, insahur ra'sal yatim wa at'imul miskin. Usap kepala anak yatim dan beri makan orang miskin. Hadis ini menggambarkan kalau mau berbagi di bulan Ramadan itu langsung terlibat di dalam aktivitas pemberian, alias merasakan penderitaan dari objek yang mau kita bagi. Bukan sekedar transfer. Emang nggak boleh usah transfer? Boleh transfer ke pemberikan. Tapi kalau hati kita belum terbiasa empati, maka transfer itu tidak memberikan pengaruh pada jiwa. Bagi anak-anak kalau ingin melatih sisi empati, latih dia untuk membawa bekal makanan. Berbagi kepada yang tidak membutuhkan. Di situ ya, kalau rakyat Brunei itu makmur mungkin gak ada miskin, tapi bisa mencari celah lain, merawat kakek di panti jompo, merawat orang di rumah sakit, membacakan. Karena hadis ini sebenarnya Rasulullah ingin mengajarkan bahwa yang membuat kita empati itu terlibat langsung. Makanya hadisnya mengatakan usap kepala anak yatim, berarti kita bertemu mengusap. Datangi rumahnya, lihat rumahnya, ya Allah, kasian banget ya tidurnya sini, gimana dia nanti. Nah seperti itu muncul. Mana lantainya misalnya nggak ada, lantainya dari semen, dari tanah, kasian banget muncul. Atau memberi makan, sebagaimana hadis Rasulullah memberi makan seorang pengemis Yahudi buta, walaupun sebagian mengatakan hadisnya dhaif, tapi setidaknya kita mengambil kesimpulan Rasul memberi makan itu langsung. Bukan yang selama ini orang yang membagi makanan tidak terlibat langsung kepada kehidupan orang-orang yang diberinya. Maka momentum inilah ayah dan ibu berupaya untuk membuat proyek. Karena keluarga yang mampu melewati masa-masa sulit ini, minimal dia memiliki 3 karakteristik keluarga yang hebat nih. 1, dia menjadikan rumah sebagai al-maskan, tempat yang nyaman, tempat bernaung. Yang kedua, rumah menjadi al-madrasah, tempat belajar. Disitulah peran ayah dan bunda memanfaatkan momen ketika bersama dengan anak.
Memberi rasa nyaman, kemudian memberikan pengajaran, khususnya saat menjelang sahur, pada sahur. Itulah momen ayah mungkin selama ini jarang bicara, ngobrol, disitulah ayah berkisah. Itu momen madrasah. Atau menjelang berbuka puasa. Yang ketiga, Ramadan melatih kita membuat keluarga menjadi al-markaz. Apa itu al-markaz? Menjadi project amal dakwah. Kita pikirkan gimana ya, nak? Apa rencana kita nih di akhir 10 hari terakhir? Mau berbaginya bagaimana? Kita ayah ada uang, mau berbagi gimana? Kalau kita nggak ada uang banyak, yuk kita layani warga gimana? Ada warga yang butuh bantuan kita, yuk kita kasih. Makanya buang titel kita, layani orang. Jadilah orang-orang melayani, bawa makanan, hidangkan. Memberi makan itu nggak mesti kalau miskin. Melayani tamu kita, kemudian kita di dapur menghidangkan, kita berikan dahsyat. Kalau kita ada rumah sakit yang butuh kita, hospital butuh kita datang. Kemudian kita suapi yang lagi sakit, menyentuh hati kita. Itu yang memberikan efek kepada jiwa. Maka itulah yang dimaksud sebagai momentum Ramadan, momentum tarbiyah yang langsung ke hati. Bukan sekedar ke akal. Akal menyadari tentang yang namanya berbagi, hati tapi tidak tersentuh, maka tidak ada jiwa yang tergerak untuk peduli kepada sesama. Itulah momentum yang harus kita ambil. Itulah yang mudah-mudahan kita pahami. Ayah, bunda, ayo, inilah kita menguatkan kembali. Di mana kita mengembalikan tadi 3 target ini, diantaranya adalah kita mulai dengan ayah dan bunda yang kompak. Ya, momen inilah kita maksimalkan. Periksa, kenapa anak saya bertahun-tahun puasa kok perilakunya masih begitu? Karena tidak dapat stimulasi pendidikan dari ayah dan ibunya. Ayah ibunya tidak tahu perannya, apa yang dilakukannya. Itu yang harus diperbaiki. Menyadari bahwa ayah adalah kepala keluarga yang akan dihisap, itu penting. Di antaranya kita sadar ayat Quran berbicara tentang tanggung jawab diri, yang memperbaiki diri itu tidak bisa sendiri. Dipaketkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Satu paket itu. Diri dan keluarga tidak terpisah. Rasulullah mengatakan, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Ayah itu, laki-laki itu kepala bagi keluarganya, dan di akhirat ditanya dia perlakuan terhadap keluarganya. Jadi seorang ayah itu harus siap menjawab apa yang menjadi perlakuan terhadap keluarga. Tidak bisa abai, tidak bisa cuek. Ya, tidak bisa mengandalkan. Tapi kan ibu madrasah, pepatah ini pepatah yang dilengkapi Dr. Ali Al-Qaimi. Al-ummu madrasatul ula, itu baru yang kita pahami. Padahal yang lengkap kata beliau, al-ummu madrasatul ula wal abu ra'isuha. Ibu madrasah pertama seorang anak dan ayah adalah kepala sekolahnya. Selama ini kita tuduh istri kita madrasah tidak becus, tapi kita lupa kita kepala sekolah yang tidak berfungsi. Sekarang banyak madrasah tanpa kepala sekolah. Itu madrasah ilegal kalau di Jakarta. Itu digerebek itu sama Dignas. Makanya kita harus pahami, situlah ayah dan bunda sepakat untuk memiliki komitmen kembali mengasuh anak, khususnya memanfaatkan momentum Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.